Shalom sahabat Bahana, bersyukur dan senang sekali kembali kita bisa berjumpa dalam ruang karena Dia. Kali ini hadir bersama saya seorang narasumber yang hadir langsung di studio Bahana Channel ini. Saya sungguh bersyukur dengan kehadiran beliau. Tentu sahabat Bahana sudah mengenal beliau ini karena beliaulah yang hadir pada saat tayangan perdana di ruang karena Dia ini. Sahabat Bahana masih ingat pada tayangan perdana beliau hadir dengan judul Tamatan SD yang memberkati bangsa-bangsa. Tentunya saya tidak berpanjang lebar untuk mengenalkan narasumber kita kali ini karena sudah dikenal oleh sahabat Bahana dan pemirsa. Shalom Kosem. Shalom Kohar dan semua sahabat Bahana. Langsung saja saya panggil namanya Kosem, Iya, Pastor iya. Samuel Saputra. Dibuang ke pastor, karena pastor itu nggak kawin gitu. Tapi sekarang kan kebanyakan gereja jabatan atau sebutannya pastor. Iya, itu ngikut-ngikut bule saya kira gitu ya. Pastor, mungkin dari kata pastor ya, gembala ya. Iya, lebih bagus pandito kayaknya. Itu orang Indonesia jauh. Pandito pastor bule banget sih. Ya ikut-ikut ya, saya ikut panggil pastor aja. Sekarang kan rata-rata hamba Tuhan banyak yang dipanggilnya pastor. Ya, it's okay. Terima kasih Sam, sehat selalu. Sehat. Puji Bersyukur Ya. banget. Terima kasih untuk kehadirannya di ruang Iya. studio ini. Selalu happy banget dan kehormatan bisa ada di sini dengan orang-orang yang luar biasa. Kalau saya istilahnya bukan luar biasa, tapi biasa di luar. Iya. Biasa di luar. Saya biasa di luar. Jadi lockdown ya tetap aja keluar bandel, tetap Itu keluar ya, aja. pelayanan terus jalan ya Kosam ya. Ya, berkurang jelas ya, berkurang kalau dari sisi secara fisik ya. Betul. Kita ya dibatasi dengan banyak. Iya. Males juga kan kalau terbang Betul, berapa jam ngantri dengan swabnya segala macam. Iya. Tapi saya lihat di medsos Kosam beberapa kali juga sempat ke mana Jawa Barat, beberapa kota yang lain. Iya. Tetap kesibukan karena di Bandung kita lagi rintis Destiny Intercultural Academy. Jadi sekolah homeschooling community, sekolah rumah komunitas yang seperti yang di Salatiga Destiny Institute kita buat, kita bikin di Bandung. Jadi saya bolak-balik persiapkan karena anak saya di sana yang jadi prinsipalnya. Gitu. Jadi Sasha, ya, anak saya yang pertama. Ya. Dia orang yang tepat. Ternyata punya passion yang sama dengan kami, dengan mamanya secara khusus di dunia pendidikan. Sehingga masternya pun dari Nottingham University ambil pendidikan. Jadi dia excited banget Kosem sebagai papa ya melihat anak mewarisi mimpi, mewarisi visi dan tanpa didorong, tanpa disuruh. Automatically ya, otomatis impartasi dari papa mama. Betul, luar biasa. otomatis dia mengambil melihat visi itu ya untuk memuridkan bangsa lewat dunia pendidikan. Yes. Nah, sahabat Bahana, sebelum saya berbincang lebih lanjut dengan Kosem atau Pastor Samuel Saputra kali ini, nanti akan kita lebih banyak dengar sharing pelayanan yang selama ini dijalani, ya dikelola Kosem. Kalau yang lalu kita mendengar kisah hidupnya bagaimana dari masa kecil ya sampai pelayanan keliling, jadi pengkhotbah yang memberitakan Injil, masuk gerakan misi. Nah sekarang kita lebih banyak akan mendengar langsung dari Kosem pelayanan yang dikelolanya secara khusus. Setahu saya yang di Salatiga, nah nanti kita akan kembangkan sejauh mana kita bisa menggali dalam perbincangan ini. Nah oke, Kosem, saya mau tanya ini, bagaimana proses awal mula ya hingga berdirinya pelayanan Pondok Penuai yang berlokasi di Dusun Getasan ya, Jalan Raya Kopeng Salatiga, Jawa Tengah. Kok saya bisa ceritakan? Iya. Setelah mimpi ya sebetulnya dari awal tahun berapa? Tahun 84 saya melayani full keliling. Kemudian tahun 92 ke Amerika. Oke. Nah, di Amerika lah Tuhan kasih mimpi
untuk sebuah pelayanan namanya Equipping the Saints yang melengkapi orang-orang Tapi kudus. dapat mimpinya waktu di Amerika, ya untuk Di Amerika. Jadi cuma waktu itu belum jelas seperti apa ya bentuknya gitu. Karena waktu saya tinggalkan Amerika, saya sedang merintis jemaat di Jakarta waktu itu. Saya pikir menikah kemudian jadi gembala paling enak gitu ya. Kalau di Jakarta jemaat dambaan seseorang, setiap orang. Semua orang mimpinya ingin jadi gembala. Apalagi di Jakarta, ya? Apalagi di Jakarta, daerah elit, daerah Kebon Jeruk begitu. 50 jemaat saya kira bisa hidup nyaman lah ya gitu. Jadi mimpinya Nyaman itu dan mapan gitu. betul, mimpinya itu pulang dari Amerika itu, tapi kemudian Tuhan rubah semuanya, agenda pemikiran rencana saya itu rencana Tuhan pasti yang the best. Ya. Kalau harus memilih, tentu ya rencana Tuhan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang Tuhan harus pakai caranya sendiri untuk membawa kita kembali kepada relnya, kepada tracknya ya dengan cara-cara dia sendiri. Karena kita kadang-kadang ya lebih ngikuti keinginan kita. So itulah awal mulainya dengan modal 50.000 kita mulai namanya Traveling School of Ministry. Tahun berapa itu jadinya? Itu tahun 93. 93. Oke. 93. Jadi setelah menikah tahun 93 saya kemudian Tuhan suruh resign dari pelayanan penggembalaan karena Tuhan berkata, aku panggil kamu untuk tubuh Kristus, aku panggil kamu untuk melengkapi orang-orang kudus. Jadi Interdenominasi ya, interdenominasi lintas gereja. Dan juga waktu itu melihat kendala di mana banyak orang dari daerah sekolah Alkitab ke Jawa, ke kota-kota besar, setelah itu mereka tidak kembali lagi. Nggak kembali ke kampung mereka. Menikmati kenyamanan di Jawa. Betul. Mereka akhirnya kan SDM yang terbaik keluar dari daerah dan mereka tidak pernah kembali ke daerah Untuk membangun daerah mereka. Jadi ya mimpinya waktu itu gimana caranya ya supaya mereka kalau perlu sekolah kita nggak usah keluar dari kampung mereka, dilengkapi di mana mereka berada supaya mereka tidak tergoda mencicipi fasilitas kota dan tidak mau kembali. Dan case-nya kan begini, terjadi kesenjangan terus nih. Kesenjangan antara desa dengan kota, bukan cuma secara ekonomi tapi SDM akhirnya berdampak juga kepada gereja sebenarnya. Jadi dari situlah lahir sekolah pelayanan keliling, konsepnya 2 minggu, kami satu tim 5 jawatan dengan karunia yang berbeda-beda, begitu turun ke sebuah daerah, mobilisasi jemaat, tinggal 2 minggu dengan mereka di daerah. Jadi waktu itu masih keliling ya pelayanan. Kita namanya ya ada pos keliling, ada puskesmas keliling. Kenapa enggak kita bikin sekolah Alkitab keliling yang singkat training seperti itu. Jadi itu idenya. Just 2 weeks ya, 2 minggu ya. 2 minggu. Dari itu Senin sampai Jumat, mereka Sabtu Minggu praktek, dan itu interdenominasi. Kita tinggal dengan mereka di pedalaman, di daerah, jam 4:30 pagi. Saya ingat Oma Evi seorang pendoa, didik mereka berdoa syafaat, saya di penginjilan. Gitu ya. Dan itu dampaknya luar biasa. Timnya siapa saja dengan 5 itu waktu itu? 5 itu saya, Oma Evi, ada David Sejatliang, Budi Hartono, ada Yusak Itong, ada Lili Perskila waktu itu. Jadi dengan karunia yang cukup melengkapi. Melengkapi sekali. Dan dari situ kita ada hampir 800-an graduate dari program 2 minggu Traveling School of Ministry ini, yang mereka sekarang sudah bergerak ya di berbagai. Sudah di seluruh Indonesia ya? Di seluruh Indonesia. Jadi mereka sedang bergerak jadi alumni kita ini. Dan dari situ kemudian Tuhan kasih visi lagi. Saya pulang dari Malaysia waktu itu dari Ipoh di bus, dan itulah saat saya merenungkan dan kemudian bersekutu dengan Tuhan dalam bus. Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih penglihatan tentang sebuah tempat, dan itu namanya Pondok Penuai. Dari situlah lahir dengan visi ini, raising up indigenous leader. Jadi membangkitkan pemimpin-pemimpin lokal, pemimpin daerah, dilengkapi di situ, kemudian diutus balik untuk mereka bergerak bawa impact buat daerah mereka. Jadi kalau tadinya ini keliling ke daerah-daerah, sekarang mereka didatangkan dari berbagai daerah, dilengkapi di tempat untuk nanti diutus kembali ke tempat asal. Iya. Karena kami sadar kalau cuma 2 minggu tentunya terbatas ya. Cuma untuk trigger membangun momentum spirit mereka. Tapi kemudian untuk melayani mereka dilengkapi secara holistik dari sisi kepemimpinan, tapi juga menjawab kebutuhan secara praktis dalam bidang kesehatan, pertanian, ekonomi, pengelolaan secara menyeluruh ya. Dan itulah yang lahirlah Sekolah Misi Pondok Penuai tahun 96 Kohar. Yang di Dusun Getasan ini ya. Kedayon, Kecamatan Getasan, Kopeng, daerah-daerah itu. Dari situ kita 200-an lebih yang graduate, lulus dari program Penuai Sekolah Misi ini. Programnya berapa lama Pak Samuel yang di Itu Penuai? Programnya paling lama 9 bulan.
Oh, Itu 9 bulan juga lebih banyak ke prakteknya, lebih ke praktis banget Ya. praktis banget gitu. ya semacam Bible School tapi lebih kan ya, Iya, lebih terpadu praktis dan praktis. karena kita non gelar Oke. gitu, jadi betul-betul praktis yang praktikal. Karena menurut penelitian kan dari sekolah teologi 4 tahun paling 20% aja yang applicable. Cuma 20% aja yang bisa diaplikasikan ketika mereka ada di ladang pelayanan mereka ya. Jadi ngapain buang waktu 80% ya. Jadi fokusnya 20% yang 20% memang itu dan- akan mereka pakai. dan maksimal Betul, perkembangan. Wow. Betul. Luar biasa. Nah, Shakespeare pernah berkata, "What is a name?" Apalah arti sebuah nama kan? Tetapi kalau kita lihat di Bible, di Alkitab, justru setiap nama itu memiliki makna. Punya makna. Apakah nama orang, nama tempat itu selalu ada maknanya. Iya, Nah, iya, mungkin saya ingin tahu Kosan, filosofi atau makna apakah yang terkandung di dalam nama Pondok Penuai? Pondok Penuai. Iya, Iya, kita punya slogan tentunya pondok itu rumah. betul. Ya, Oke. rumah. Jadi betul-betul kita ingin tempat kita bukan sekolah yang serem, kaku, baku yang terlalu nggak fleksibel ya, tapi betul-betul home. Kita ingin menyediakan home bagi setiap orang yang datang, itu jadi keluarga, jadi rumah gitu. Untuk mereka yang mau dilatih di situ Betul, ya, yang tinggal dalam dilatih. sebuah pondok bersama ya. Oke. Gitu. Jadi penuai ya tentunya Yesus berkata dari Matius 9, Yes. tuaian banyak tetapi penuainya sedikit nggak efektif lagi. Nah itu persoalannya. Ya udah sedikit, Tidak ini efektif. nggak maksimal, nggak efektif dalam mengerjakan pelayanan karena semuanya yang di kota semua, di kota Apalagi besar. biasanya umumnya mereka yang dipersiapkan untuk nantinya menjadi hamba Tuhan, terjun ke pelayanan misi, tapi karena sudah nyaman di Jawa, di kota, nggak mau balik gitu. Betul dan yang lebih kurang asiknya adalah karena sebagian besar mereka yang keluar dengan sarjana teologi ini mereka semua kumpul di kota besar, di gereja besar. Betul. Yang menyedihkan dalam 4 tahun dipersiapkan cuma jadi sekretaris, worship leader, cuma ngurusi kantor, administrasi, ngitung jemaat. Padahal 4 tahun dipersiapkan sehingga mereka tidak langsung terjun ke sawah, ke ladang tuaian di mana Yesus bilang padi sudah menguning. Betul. Gitu, itu yang memang Yang saya lihat tragis. waktu itu berarti pendidikan teologi di kebanyakan sekolah tinggi teologi atau sekolah Alkitab gagal ya dalam hal ini. Iya. Tanda petik dalam hal ini. Iya, Tidak iya, seperti yang diharapkan. Betul. Tidak efektif ya, Itu tidak efektif. sebabnya kemudian muncul sekolah Betul. pelatihan misi Jadi penuai ini. saya rasa memang kita punya sekolah-sekolah Alkitab tidak melahirkan tenaga-tenaga misi yang terjun langsung di ladang penuaian ya. Begitu akhirnya cuma menciptakan orang dengan mindset pastoral. Lulusan sekolah teologi Masuk Alkitab gereja-gereja aja. cuma berpikirnya adalah jadi gembala di sebuah kota, dan karena itu yang paling nyaman tentunya. Jadi pelayanan misi seperti yang kebanyakan ya orang-orang misi yang memang terjun apalagi di front line. Betul. Apalagi mereka di garis depan di pulau-pulau Kedar yang betul-betul keluar dari zona aman, nggak bisa dapat duit, nggak bisa nggak Sangat jarang gitu ya. Nah, itu yang menjadi mimpi kami sebetulnya Pondok Penuai adalah tadi mencetak, melahirkan penuai-penuai. Makanya kami punya slogan misi ya hari ini ya setelah 25 tahun Pondok Penuai lahir, kami terus lihat secara progresif Tuhan ada di mana nih sekarang ini. Jadi Pondok Penuai sebagai rumah doa, rumah misi dan rumah pemimpin masa depan. Itu kami punya. Doa, misi, Rumah doa, misi dan pemimpin pemimpin masa masa depan. depan. Wow, mantap. Itu yang sekarang di Pondok Penuai. Ya, gitu. Oke, Mas bisa ceritakan sekilas ya tentang gambaran situasi Pondok Penuai saat ini. Antara misalnya tentang luas lahannya, bagaimana bangunannya, sarana prasarananya, SDM-nya dan lain-lain. Bisa diceritakan sedikit. Ya. Kami sejak tahun 96 kami mulai dengan tanah nggak sampai 2000 meter. Makanya kalau 96 itu sebelum Krismon ya berarti ya? Iya. Mendekati. Dan luar biasa lah ini Pak Damaris ya, tadi kita Oh, ngobrol-ngobrol, Damaris. pertama ketemu kohar di rumah Om Damaris ya. Iya. Nah, Om Damaris yang meletakkan batu pertama Pondok Penuai tahun 95 tahun 95
Om Damaris Yang di tempat lokasi sekarang di ini? lokasi sekarang ini gitu. Jadi dengan tanah Kedayan itu ya, Kedayan. dengan tanah 1.900-an meter, kita ingin ada sekolah misi, ada kelas, ada kantor, ada pastori buat guru-guru, buat kami tinggal di sana. Jadi ruang makan, dapur dengan tanah 1.900 meter. Makanya kalau ke sana ke Pondok Penuai, gedung depan itu yang pertama tuh original, yang sudah 25 tahun. Jadi sekarang memang perlu banyak renovasi, perbaikan. Tapi terus Tuhan berkati, waktu berjalan, sekarang tanahnya mungkin 1,5 hektar kira-kira, sampai belakangnya ada sungai, terus berkembang, ada asrama di belakang, ada 8 unit gedung, 4 retret ada di situ. Jadi buat ada tempat retreat juga ya? retret pribadi maupun gereja atau kampus biasanya dipakai. Terus ada gua doa, gua doa, kamar-kamar doa juga buat semua. Gitu. Jadi hari ini kita ada sekitar 38. Jadi setiap hari saya tinggal dengan hampir 50 orang, ya makan bersama di situ, tinggal bersama-sama di Pondok Penuai, doa bersama Full di situ. timernya? Enggak keseluruhan. Keseluruhan. Dengan semua anak-anak yang kita persiapkan, kita muridkan di situ ya. Wow, luar biasa. Ya, anugerah. Semua betul. anugerah Tuhan ya. Anugerah betul Kohar. Bisa 25 tahun tetap ada ya. Oke. Nah, mungkin sedikit mengulang yang tadi barangkali, tapi ini untuk memperjelas saja Kosem, apa sebenarnya menjadi visi dan misi yang pertama kali Kosem peroleh waktu itu saat hendak mendirikan Pondok Penuai. Meskipun tadi konsepnya memperlengkapi orang-orang kudus ya, awalnya equipping the saints, tapi visi misinya bisa dijelaskan. Ya, saya tetap sebetulnya apapun yang kita kerjakan kan misi utamanya adalah balik kepada mandat, saya sebut ini di apostolic mandate of the church, mandat kerasulan kita secara pribadi sebagai gereja maupun sebagai sebuah komunitas gereja. Mandat kerasulan kita yaitu Matius pasal 28 tentunya ya. Mandatnya yang saya sering sebut itu dengan 4G ya. Apa itu 4G? G yang pertama, G yang pertama adalah itu great worship ya, great worship gitu. Karena mereka melihat Yesus yang bangkit, mereka menyembah. Baru kedua, great authority. Great authority. Yesus bilang segala kuasa diberikan kepadaku di bumi di surga. Baru yang ketiga adalah great commission. Great commission. Apa great commission itu? Atau yang kita kenal amanat agung. Itu ya beritakan Injil kerajaan dan muridkan bangsa. Dua ini aja. Beritakan Injil kerajaan, bukan Injil gereja, bukan Injil agama Kristen, tapi Injil kerajaan, dan kemudian discipling the nation, muridkan etnik, kelompok masyarakat, etnos. Itu ya. Kebanyakan berhenti pada beritakan saja tanpa memuridkan. Betul. Dan itu salah satu mungkin kegagalan kalau boleh saya katakan dari KKR lapangan. Para penginjil yang menghabiskan miliaran rupiah sekali acara itu hanya preach the gospel aja, akhirnya beritakan Injil dan juga nggak tepat sasaran, karena yang datang juga sebagian besar orang-orang yang sudah beragama Kristen. Ya mereka memang perlu diinjili ulang mungkin ya, karena cuma kekristenan yang agama begitu. Tapi kegagalan dalam memuridkan, dan ini saya kira di masa pandemi ini yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan dengan gereja pulang ke rumah, sekolah pulang ke rumah, kerja dari rumah, semua balik ke rumah, karena memang identitas gereja dari awal itu rumah. Keluarga, bukan rumah sebagai bangunan saya, tapi keluarga esensinya, dan itu dikembalikan. Sukses bisnis dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya batal, berantakan, hancur, nggak akan ada yang tersisa. Kembali ke home ya. Pelayanan, atau banyak pendeta-pendeta yang hebat di mimbar hancur di rumah. Anaknya berontak, narkoba, keluarga berantakan, akhirnya cerai, ribut terus. Karena memang lebih gampang jadi pendeta di mimbar, apalagi dengan sekarang dengan gimmick, dengan media sosial yang bisa make over wajah, kemudian cara style yang sangat bisa menarik orang, tapi kemudian paling susah lah jadi suami. Paling susah jadi suami buat satu istri yang sama, dan paling susah adalah jadi ayah bagi buat anak-anak.
Itu nggak gampang, Betul. nggak gampang. Itu lebih sulit. Jadi ya. kembali ke home ya. Iya, Pemuritan dan pemuritan mulai dari situ. Oke. Saya kira Yang ketiga, Great Commission. Yang keempat, ya tadi Great Worship, Great Worship. kita dipanggil untuk Oke. menyembah gereja, kemudian Great Authority, Great Authority. berjalan dalam otoritas Betul. gereja, Great kemudian Commission. Great Commission, dan yang Memerlukan. keempat itu adalah Great Promise. oke. Ya, Apa itu? Great Promise. Great Promise. Dalam Matius 28 lagi, Yesus berkata, aku menyertai kamu ya. sampai ke akhir zaman, ke Janji ujung bumi, penyertaan aku menyertai Tuhan, kamu. ya. Jadi janji terbesar Tuhan buat kita adalah janji penyertaannya. Sampai kesudahan zaman. Hadiratnya bersama kita 24 jam sehari sampai ke ujung dunia, sampai kapanpun, until the end of time, sampai akhir waktu. Dan janji ini baru akan berlaku kalau umatnya, orang percaya melakukan Great Commission tadi. Betul. Jadi itu sebetulnya 4G ini nggak bisa dipisahkan. Saling terkait ya, Kosong. Kamu Great Worship akan menghasilkan Great Authority. Gimana kamu punya otoritas kalau kamu nggak jadi penyembah? Gitu yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya, Great Authority untuk apa? Ini bukan cuma untuk main-main dalam gereja, ibadah, nangis-nangis, Untuk rebah-rebah. demonstrasi saja ya. Nah. Itu kuasa Tuhan, Iya. otoritas Tuhan. God's authority is not toys, itu tool. Iya, otoritas Tuhan ini bukan mainan untuk main gereja-gerejaan, tetapi empowering, kuasa diberikan untuk G yang ketiga, Great Commission, Commission. memuridkan dan beritaan Injil Kerajaan. Ya. Nah, Kosan, keunikan atau apa ya, karakteristik gitu ya, yang apa yang ada di Pondok Penuai ini yang membedakannya dari lembaga-lembaga pelayanan sejenis yang juga banyak kan di Indonesia ini di berbagai tempat. Ya. Apa yang menjadi karakteristik atau keunikan dari Pondok Penuai ini yang tidak dimiliki oleh kebanyakan lembaga-lembaga pelayanan misi seperti yang Kosan lakukan? Iya, sekira lebih kepada kehidupan, ya, Oke. kehidupan, kekeluargaan, Jadi sharing life ya. tinggal bersama, gitu. Saya sudah sebutnya pondok pesantren Kristen, gitu. Iya, kan memang konsepnya pondok. Nah, sebetulnya ini kan konsep yang harusnya justru kita harus adopsi ini. Konsep ini kan ini konsep Jadi hidup. bukan sekolah teologi, bukan sekolah Bukan Alkitab, tapi sekolah pondok teologi. ya. Oke. Jadi kita Hidup bersama ya hidup dengan bersama antara anak-anak. guru Betul. atau dalam leader dengan murid. kita tinggal dalam satu komplek, Satu kompleks. makan bersama, Bersama. jadi interaksi kehidupan terjadi. Nah. Bukan cuma saat berdoa pagi, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Kita mengerjakan banyak hal Juga bukan bersama-sama. hanya pada saat proses belajar mengajar di kelas ya. Gitu. Wow. Jadi bahkan sekarang kalau dari sisi misi yang hari ini ya, kita sudah tidak ada lagi program yang misi yang reguler di mana monolog diajar gitu. Kita Oke. punya perpustakaan, oke, kamu harus belajar mandiri, nggak Ya. perlu. Karena Roh Kudus lah guru yang paling hebat, Oke. dia akan mengajar kamu. Toolnya udah ada, Alkitab, buku, orang, ini bisa jadi narasumber yang Ya, ya. asalkan tadi kita Sarana ajar. sudah disediakan, tinggal murid-murid Betul. untuk berinisiatif sendiri ya. Jadi lebih banyak Dan bertanya, langsung Roh Kudus berdiskusi. yang akan membimbing mereka. Betul, berdiskusi, bawa mereka ke lapangan langsung, Iya, iya. itu akan lebih polanya seperti itu. Jadi kita nggak ada kurikulum yang baku seperti sekolah-sekolah teologi ya begitu. Nggak seperti itu, tapi kehidupan, lebih sekolah kehidupan bersama. Karena itu yang mereka perlukan nanti ketika di lapangan. Oke. Dan ini asiknya di Pondok Penuai. Kita mungkin ada 15 suku kali tinggal bersama di Pondok Penuai itu. Ya, Jawa, Batak, Papua, Timor Leste, Rote, dari Batak, Chinese, Jawa. Kita kumpul sama-sama. Ini asiknya Asik, betul-betul Indonesia mini Pondok Ada Penuai. di situ ya di Penuai. Ya. Dan juga barusan tadi saya telepon juga baru anak-anak dulu alumni Pondok Penuai yang di Sumba Barat Daya, ya Sumba Barat Daya. Tadi saya baru di parkiran tadi berdoa bersama dengan dia, ngobrol dengan dia, dan dia tanya tentang sekolah misi masih ini. Saya bilang kirim, kita memang berbeda sekolah misinya kita sekarang kali ini. Tadi rumah doa, rumah misi dan rumah pemimpin. Jadi di tempat kami sekarang kita nggak punya program misi. Jadi kalau selesai dari Pondok Penuai nggak akan ada gelar sekolah misi. Yang ada adalah nanti kamu akan lulus dengan sarjana pertanian, sarjana hukum, psikologi, pendidikan. Langsung Jadi arahnya lebih ke marketplace ya. betul. Jadi kamu akan bergerak keluar misi itu karena Yesus 90% misinya di luar bait Di luar suci. bait suci, betul. Gitu. Kalau dalam bait suci mungkin perlu gelar teologi ya, Iya. tapi di luar bait suci ini gelar teologinya nggak begitu berguna, nggak begitu
diakui, bahkan udah menjadi ancaman kalau masuk. Ya masuk, saya bersyukur KTP-nya saya bukan pendeta Pak Har. Oh, KTP saya masih wirausaha sampai sekarang, nggak tahu itu dulu gimana ya. Jadi wirausaha. Jadi saya kemanapun kalau dicek KTP-nya saya wirausaha, dan itu memang udah nggak memisahkan antara usaha dengan pelayanan, bisnis dengan udah nggak ada lagi ya, karena sekuler. ada pembedaan sekuler dan rohani. Nggak ada, itu harus, pola ya, pikir ya, barat, betul. pola pikir yang jadul sekolah lama yang itu. harus direstorasi. Saya kira kita harus masuk ke new normal Ya. gereja. New normal gereja adalah ini kita. Gereja hadir di tengah masyarakat. Betul. Menjadi garam dan terang tadi. Iya. Oke, Mas Sam. Nah, untuk mengelola pelayanan di semacam di pondok penuh itu kan tentu dibutuhkan adanya sumber daya yang tidak kecil ya, terutama dari segi finansial. Betul. Nah, bagaimana kebutuhan ini selama ini selalu tercukupi? Apalagi sekarang kan notabene ya kita masih di masa pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini. Gimana Mas Sam? Untuk nah, ini pertanyaan yang luar biasa, yang bagus menurut saya, karena sejak tahun 95 sekali lagi Pondok Penuai membangun itu dari uang lokal pengertian. Maksudnya uang lokal apa? Uang orang-orang Indonesia semua. Gitu. Kita tidak ada donasi dari luar negeri, tidak ada dolar. Meskipun sebenarnya saya banyak link di luar walaupun negeri. saya banyak link. Nah, gitu. Jadi saya nggak membangun Pondok Penuai dari awal. Kita tidak pakai bantuan dari uang luar negeri. Walaupun saya punya orang tua rohani di Amerika dan seterusnya, nggak ada. Itu boleh dicek. Ya, ada project-project kadang mereka datang ke sini, ada project ini, project itu ada. Tapi Pondok Penuai dibangun, dan jadi untuk membiayai dari tahun 95, 96 sampai hari ini, anak-anak yang lagi sekolah, yang kita kuliahkan, kita kontribusi ya, kita bersama-sama ya. Sama kita katanya dulu kalau mau masuk Pondok Penuai, oke, kamu mau SMA, mau SMK atau mau kuliah, kita lihat akademiknya di mana, passionnya kamu di mana. Kemudian setelah itu baru kita beritahu, oke, kalau SMK di sini, kalau kuliah di sini, jurusannya ini, nanti keluarkan seperti ini, tinggalnya di Pondok Penuai semua. Kita akan tanya orang tuanya. Orang tua mampunya berapa sebulan. Kita nggak boleh orang tua sama sekali nggak ngasih, karena saya nggak percaya orang tua nggak bisa. Harus kontribusi, karena itu akan penting membangun keterikatan emosional orang tua juga, supaya tidak yang gratisan tuh jangan dianggap murahan. Jadi jangan sampai nanti orang tua lepas tangan, nggak ada istilah dititipkan dan kemudian diculno gitu anaknya gitu. Itu nggak sehat banget buat anaknya maupun buat orang tuanya, nggak mendidik ya. Jadi kita akan tanya, jadi seberapa kemampuan kamu, kerjanya apa orang tuamu, berapa satu bulan kamu bisa bantu untuk kuliahmu, uang sakumu, uang makanmu di Pondok Penuai. Nah, baru sisanya yayasan yang akan mencarikan orang tua asuh atau bantuan donasi ya dari orang-orang. Karena kan sampai hari ini cuma teman-teman, bisa dihitung dengan jari kok. Bisa dihitung, nggak sampai 10 jari donatur yang tetap di Pondok Penuai. Gitu. Dan Tuhan mencukupi ya. Tuhan mencukupi. Ya memang semua kebutuhan. Masa pandemi ini ya memang drop begitu ya. Pasti ya berdampak. Drop karena orang tua juga banyak yang nggak bisa kirim uang buat anaknya karena mereka juga kesulitan. Jadi kita pengurus Pondok Penuai lagi terus berpikir keras karena saya selalu percaya bahwa jawabannya sebetulnya sudah ada di dalam, gitu ya, di dalam kita maupun di dalam Pondok Penuai sudah ada. Jadi hari ini kita lagi terus bergerak. Kita sebutnya BUMY, Badan Usaha Milik Yayasan. Jadi ada BUMD, ada BUMN, ini Badan Usaha Milik Yayasan. Yayasan Penuai. Yayasan Pondok Penuai. Jadi kita ada koperasi, kita ada sekarang lagi air mineral, kita punya mata air, lagi bikin sudah mulai jalan air galon mineral yang kita jual. Kita ada pohon cengkeh, ada jahe, ada serai di Pondok Penuai, kita bikin jamu. Jadi kembangkan juga kita bikin usaha. Betul, kita produksi jahe ubuh, minuman sehat jahe ubuh. Kita ada beberapa keterampilan lain yang kita harap ke depan ini bisa jadi support system supaya sustain. Karena nggak bisa lagi sekarang yang namanya pelayanan misi bergantung kepada donatur. Iya, nggak bisa lagi. Kita harus berpikir kalau ingin berjalan panjang harus berpikir sustainable gitu ya. Kalaupun ada grace period di mana Tuhan kirim ada donatur yang punya beban, punya hati, tapi kan salah kalau kita bergantung pada donatur juga kan. Betul. Jadi harus bisa mengelola dana dan sumber-sumber yang ada di dalam untuk keberlangsungan pelayanan untuk membiayai. Nah, Kosan tentu
selama melayani dan mengelola pondok penuai yang sudah berlangsung berapa puluh tahun ya, sejak 25 tahun ya. Itu ada banyak pengalaman suka duka. Nanti sedikit suka dukanya sejauh mana ini selama melayani dan mengelola di penuai ini? Iya. Saya kira masalah Tuhan tetap sama ya, kalau dari dulu, sekarang dan mungkin selamanya nggak akan berubah. Dan pengertian gini, masalahnya Tuhan selalu dengan manusia. Oke. Masalah Tuhan dengan sumber daya manusia. Manusianya ya, bukan yang lain ya. Bukan yang lain. Karena Tuhan selalu berurusan dengan manusia. Betul. Nanti bicara tentang tuayan, Tuhan nggak bilang tuayan banyak tetapi uangnya kurang, kan enggak. Iya. Tuayan banyak tapi penuainya yang kurang. sedikit. Jadi masalah Tuhan adalah itu. Sama selama 25 tahun ini kita di Pondok Penuai selalu masalahnya di SDM, bukan masalah di uang. SDM yang pertama adalah banyak sekali sekolah Alkitab ini menjadi tempat jadi bengkel. Maksudnya bengkel? Kadang-kadang para gembala-gembala nakal, kirim orang baru keluar narkoba dikirim ke sekolah Alkitab, pengangguran yang nggak tahu kemana dikirim ke sekolah Alkitab. Akhirnya sekolah Alkitab jadi bukan tempat orang terbaik yang harusnya dipersiapkan. Dijadikan tempat penampungan orang-orang yang bermasa depan suram ya. Tempat rehab, akhirnya jadi bengkel, dan ini yang setengah mati buat kita. Orang-orang pengajar-pengajar maupun pengurus di tempat-tempat sekolah Alkitab, sekolah gini, akhirnya mendidik mereka ini bahan bakunya istilahnya gitu. Jadi malah yang perlu ditekankan pendidikan karakternya yang pertama ya. Jadi inginnya kan kita, betul persyaratannya adalah gembala sidangnya harus men-screening orang yang dikirim yang ke sekolah kita. harus yang terbaik secara karakter, bukan orang yang baru bertobat. Betul. Sehingga kita yang harus memperbaiki dari nol gitu. Kita harus babysitting di sekolah Alkitab. Nah ini yang SDM. Tapi berikutnya juga adalah pengurus. Kami di Pondok Penuai 25 tahun ini tersandung-sandung dari sisi pengurus dan pengertian gini, orang yang sungguh-sungguh mau jadi bapak, mau jadi orang tua buat anak-anak di sekolah Alkitab ini gak gampang sekali. Tantangannya banyak ya. Tantangannya banyak banget tantangannya di situ. Kita berkali-kali tersandung-sandung sampai akhirnya, kita ngalamilah di gosipin, di fitnah. Ya. Pernah ngalami sampai seperti itu? Waduh, itu kenyang lapar. Kenyang lah, dan itu nggak perlu diceritakan di sini. Nggak perlu diceritakan. Itu nanti kisah sendiri. Itu pengalaman. Jadi tapi nggak apa kan, Yesus pun juga mengalami hal yang sama. Betul. Tapi kayaknya hari ini karena udah 37 tahun melayani Tuhan dan 25 tahun di Pondok Penuai, hidup bersama dengan begitu banyak orang, harus siap lah hidup bersama orang itu, harus siap sakit hati, siap kecewa, siap dongkol, dan urat sabar harus panjang. Betul. Apalagi dengan berbagai latar belakang karakter mental yang berbeda-beda ya. Betul. Budaya yang berbeda-beda. Betul. Cuman hari ini jadi agak kebal aja. Jadi imun sistemnya kita sudah terbentuk ya. Menangkal sakit hati dah. Biasa lah gitu. Jadi kalau dengar orang-orang yang dikit-dikit kecewa, belum apa-apa. Kamu belum kan punya orang yang kamu nikahkan, berkati, dan kemudian tahu-tahu nggak bisa pertanggungjawaban uang ratusan juta gitu kan. Tahu-tahu orang ini yang tulis surat ke sana kemari pakai namamu, cari uang dan jelekin. Biasalah gitu, biasa. Wow. Udah kebal lah sekarang, udah 37 tahun melayani. ya sahabat Bahana, kita sangat bersyukur dengan sharing Kosem ini tentang pelayan beliau di Pondok Penuai dengan suka dukanya, berbagai hal yang dialami, pergumulan, tapi juga anugerah pertolongan Tuhan, pembelaan penyertaan Tuhan yang nyata bagi Kosem dan tim yang ada. Nah, sahabat Bahana, ada satu bentuk pelayanan lain yang saat ini juga Kosem sedang jalankan. Sedang Kosem lakukan. Nah, Kosem di samping Pondok Penuai, Kosem kemudian juga mendirikan sebuah homeschooling ini, yang diberi nama Destiny Institute di Salatiga ya kalau ini ya, di kota Salatiga. Nah, apa yang mendasari atau melatar belakangi Kosem, mungkin tentunya dengan istri Ci Ina, yang kemudian bergerak juga di bidang pendidikan melalui homeschooling. Mandat kita memuridkan generasi kembali dan bangsa. Ke mandat pemuridan ya. Itu yang paling utamanya sebetulnya, Kohar. Dan nggak ada tempat paling efektif untuk memuridkan selain 3 tempat ini. Yang pertama adalah rumah yang pertama. Baru yang kedua dunia pendidikan. Karena anak akan menghabiskan waktu. Betul. Itu dari SD sampai SMA sekitar 16.000 jam dari hidupnya dia itu akan dipakai di sekolah.
Belum lagi yang di bangku perguruan tinggi. Belum lagi perguruan tinggi itu sampai SMA aja. Dan kemudian gereja kalau dari sisi institusi ibadah ritualisme seminggu sekali 2 jam. Pendidikannya di sekolah minggu. Sangat rendah kan gitu dari Iya, sisi iya. konsumsi waktunya. Makanya nggak mungkin dikotbahin 1 jam bisa membereskan 7 jam ya 35 jam 1 minggu yang kacau di sekolah ini dengan pergaulan dan kurikulumnya dan seterusnya, nggak mungkin bisa dibereskan dalam waktu dikotbahin 1 minggu. Itu yang memimpin kenapa kalau saya jadi fokus tentunya 3 ini kalau bicara tentang memuridkan bangsa. Keluarga, fokus kepada keluarga. Oke. Ya, dan kemudian pendidikan. Pendidikan. Nah, itu yang mendasari utama kenapa kami bikin bukan cuma sekolah tapi homeschooling. Ya. Homeschooling jadi bukan sekolah konvensional yang model klasikal di Yang mana formal ya, bukan yang formal begitu yang anak-anak stres gitu. Ya, sekarang ini stres semuanya, orang tua stres karena mesti mikirin duit, mikirin bisnis yang lagi down, tapi juga harus jadi guru buat anak di Betul. sekolah, ngajarin. Di Yang rumah. notabene nggak punya kemampuan mungkin kebanyakan orang tua secara akademik ya untuk ngajarin matematika, udah Iya, lupa juga mungkin. Stres orang tua, belum lagi anak-anak suruh belajar main game kan gitu. Ya itu bikin ngamuk lagi tentunya. 3 anak berarti harus punya 3 laptop atau 3 gadget untuk kelas Ya. online-nya anak-anak kita. Dan ini luar biasa tingkat stresnya, ribut terus akhirnya orang tua sama anak-anaknya, suami istri akhirnya mesti bagi tugas yang luar biasa. Ya, anak-anak juga stres. Kenapa? Karena biasa duduk diajar di kelas sama guru, sekarang harus belajar sendiri. Iya. Belajar sendiri semuanya, nggak terbiasa dengan ini. Guru juga stres. Betul. Karena biasa guru tatap muka. Berinteraksi tatap muka. Iya, dipaksa harus sekarang online lagi. Iya, dan akhirnya yang guru lakukan adalah ini, kasih tugas buat anak-anak. Dan anak-anak stres, gurunya juga stres, bingung. Jadi saya kira kualitas pendidikan kita memang masa pandemi ini agak sedikit parah lah. Dan Kualitas mau nggak mau pendidikan juga kita. kebanyakan sebagian besar ya dipaksa ada homeschooling dan petik ya di rumah sendiri. Tapi kosan bisa mempersiapkan. Betul. Jadi bersyukur betul kok 18 tahun 18 tahun lalu, 18 tahun lalu saya homeschooling anak-anak, cabut dari sekolah terbaik di Salatiga dan kita nggak ngerti apa-apa waktu itu 18 tahun lalu. Saya sama istri simple. Kita harus tarik anak. Kita nggak mau anak kita stres. Anak umur 6 tahun harus sudah belajar sekian belas materi pelajaran. Saya pikir ini nggak sehat buat psikologisnya. Betul. Anak juga, anak belajar dengan stres. Penting anak belajar dengan happy karena Dengan kalau nyaman, happy, dengan enjoy happy, itu ya. nyaman, Iya. freedom, dan saya senang dengan Menteri Pendidikan kita merdeka belajar. Merdeka belajar. Dan merdeka belajar ini homeschooling sebetulnya. Nggak ada yang lebih merdeka selain homeschooling. Jadi kami ada di Salatiga Oke. dan ada di Bandung Di yang kami beberapa sedang tempat. rintis. Jadi kalau ada yang anak-anak di Bandung ingin ngobrol tentang sekolah Saya. rumah yang kurikulum nasional maupun kurikulum yang internasional. internasional. Begitu. Jadi bisa Oke. mau jarak jauh ataupun mau datang ke sekolah boleh. Kalau Bisa, ya. di Salatiga kan kita belajarnya di homeschooling ini komunitas Senin sampai Jumat, ya jam 8 sampai jam 2 sampai jam 3 sore. Jadi seperti sekolah biasa, cuman beda. Selama pandemi ini tetap berjalan atau gimana? Sudah mulai. Sudah mulai. Kami sudah mulai gitu. Kami memang masih separuh-separuh. Ya tetap ada pembatasan ya. Kita kira. gilir. Ya, Jadi oke. ada yang seminggu cuma 2 kali gitu ya. Kita uplus ya anak-anak supaya tetap protokol kesehatan kami. Dan tempat kami sebetulnya lebih mudah. Anak-anak juga lebih mudah. Karena memang modul kurikulum kami sudah modul kurikulum belajar mandiri dan belajar di rumah. Ya, sudah Jadi nggak terbiasa ya mereka terbiasa. belajar mandiri ya. Terbiasa. Kamu mau di rumah terus belajar nggak masalah. Jadi murid kami kan ada yang di Palembang, Oh, ya? ada yang di Jakarta, ada yang di berbagai kota. Berbagai kota ya. Iya, berbagai kota. Ya, ya. murid kami. Nah, mengapa kok homeschooling ini dinamakan Destiny Institute? Kosan? Ya, destiny tentunya ini karena memang setiap anak ya diciptakan punya Harus destiny. punya destiny-nya. Harus tahu destiny. Ya. Karena destiny kan definisinya bukan takdir ya, bukan nasib dengan pengertian umum Betul, hari ini. betul. Lebih Tapi kepada tujuan. Apa ya? Kalau destiny saya lebih suka terjemahkan sebuah garis Garis tujuan. tujuan, betul. Garis tujuan yang ditetapkan Tuhan Yes. sejak kamu dalam rahim ibumu Ya. bahkan. Dari situ ya. Sejak dalam rahim ibumu Tuhan sudah punya destiny, dia udah tetapkan itu. Destinasi akhirmu seperti apa. Gitu. Jadi itu dan kalau
tujuan Tuhan buat setiap orang jelas nggak akan berbeda Betul, dengan betul. dengan sifat karakternya Tuhan, Tuhan, tentunya. Kalau takdir kan gampang banget. Kecelakaan motor, takdir kan gitu ya. Udah Cerai, nasib. udah nasib gitu ya. Bangkrut bisnis, ya udah memang takdirmu gitu, miskin. Enggak, itu bukan destiny. Jadi destiny jauh lebih kuat ya. Oh ya, ya. Saya jadi ingat lagu lama kok. Mungkin Kosan tahu juga I am a child of destiny. Oh, Destiny Child. I am Ada a grup musik gitu ya. child of destiny. Iya, iya. Oke. Iya, iya. Nah, Kosan, sudah berapa banyak ya murid yang lulus dari Destiny Institute ini sampai sekarang? Waduh, saya jumlah persisnya nggak ingat, tetapi Kira-kira saja lebih kurang. tapi alumni kita dari yang kan kita dari SD sampai SMA. SMA ya? Oke. Jadi grade 1 sampai grade 12. Jadi kita punya alumni, ada yang sudah kuliah Nah, dan mereka rata-rata melanjutkan pendidikannya di mana? bervariasi. Jadi ada yang kuliah di Prancis, ada yang di Jerman, di Amerika. Oh, justru banyak kan malah di luar ya? Wow. Ada yang di Australia, Singapura, Malaysia, China juga. Jadi ini- lokal juga banyak. Jadi ini basicnya juga proses belajar mengajarnya dalam bahasa Inggris ya? Semua dalam bahasa Karena Inggris, kalau Pak. saya lihat kok semuanya larinya ke luar. Jadi makanya kalau karena kita kan sedang mempersiapkan pemimpin global ya. Jadi malah Pemimpin global internasional kan ya, betul. basicnya Mau kurikulum nggak ya. mau kalau bicara global, bicara tentang ya bahasa Inggris jadi bahasa internasional dunia yang Betul, dipakai salah betul. satunya ya. Gitu. Jadi kita mempersiapkan, makanya bahasa Inggris lulusan dari kami mesti tupelnya pasti paling tinggi gitu kan. Memang dari kecil sudah pengantarnya Sudah semua jelas ya, dalam bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Inggris ya. Subjeknya juga cuma 7 subjek aja, nggak terlalu banyak gitu. Jadi kami Jadi punya juga sudah mengarahnya memang kurikulum di sana ya, cuma jadi- 7 mata pelajaran. betul. Jadi kalau mau anaknya punya mimpi kuliah di luar, ya mungkin sudah berkata, wah mana ada duit, mahal kuliah di luar. Saya beritahu buat saudara bahwa kuliah di dalam negeri pun sekarang lebih mahal daripada kuliah di luar. Kalau memang tahu jalurnya ya, Betul. maksudnya contoh kuliah kampus ya terbaik di Jakarta, di Karawaci, atau kampus-kampus yang privat swasta ini biayanya Tinggi gede ya, besar ya. banget. Mendingan ke Amerika sekalian gitu. Anak saya semua, ya saya pendeta. Lulusan sana semua ya. Nah iya, anak saya bisa lulus dua-duanya dari Amerika, S2-nya dari Inggris, dan tentunya beasiswa. Ada banyak beasiswa. Dua putra putri Kosan, Sasha dan Lemuel. itu juga lulusan Oh iya, Destiny ya. lulusan Destiny, homeschooling semua, dan mereka dapat beasiswa. Jadi kami Destiny akan menolong anak-anak yang memang punya mimpi ingin keluar, bagaimana caranya bisa dapat beasiswa. Kami ingin tolong mereka. Jadi nggak mahal dibandingkan kampus-kampus swasta Di dalam negeri di ya? dalam negeri. Ya walaupun ada alumni kami yang ada kuliah di UKAS SW, program internasional, ada yang di Atma Jaya, ada yang di UPH, ada di berbagai kampus nasional juga banyak, ya kampus nasional. Tapi sebagian besar ke luar Indonesia. Ya, Ya, mungkin nggak sebagian besar juga sih, ya karena memang Beberapa. tadi. Nah, sahabat Bahana, ini informasi sekaligus ya bagi sahabat Bahana pemirsa, karena dia dimanapun. Kalau ada anak-anak yang ingin disekolahkan di homeschooling di Destiny Institute, bisa nanti sahabat Bahana langsung menghubungi Kosem atau Pastor Samuel Saputra dan istrinya Bu Ina. Jadi itu di Salatiga, di jalan Di Jalan Aliwijaya. Aliwijaya. Aliwijayaan, Osama Maliki di situ. Ketik aja gampang. Destiny Institute Salatiga yang keluar. Nah, kalau Ya, di Bandung keluar, juga. ya. Nah, Oke. kalau di Bandung, Jakarta bisa jadi gabung. sudah ada di Salatiga, Bandung. Ada di Bandung, di Surabaya juga Oh, ada, mantap. di beberapa provinsi kita ada. Jadi bisa kota kita. Nah, harapan Kosem sendiri terhadap Destiny Institute di waktu-waktu ke depan apa nih? Kepengen sih kedepannya mungkin bikin Destiny College ya atau Oke. University Oh, yang mungkin kalau university lah. Tuhan berkenan ya gitu, atau ada teman-teman yang memang punya hati di pendidikan siap bergabung atau partner bersama-sama kita bikin Destiny College atau dan juga ke depan semuanya online akan lebih gampang sebenarnya. Betul. Akan lebih gampang dan lebih murah sekarang untuk kuliah Gitu ya. sekarang karena nggak harus hadir juga kan Iya, sekarang ini. bisa Jadi, online. betul. Mungkin ke depan pun pembelajaran juga akan selalu secara daring kayaknya. Iya, nanti. iya. Lah, mau nggak mau, mau nggak mau kita harus meskipun pandemi mulai. sudah bisa diatasi, orang lebih cenderung akan daring ya tetap nanti. Ya kalau melihat kan sebetulnya kembali lagi ya, kembali kepada zaman Alkitab. Betul. Kan nggak ada sekolah seperti yang kita lihat Ya. sekarang.
semua belajar langsung dari alam, dari Tuhan dan dari orang tua kan gitu. Betul. Dari lingkungannya Dari kan belajar. lingkungannya. Kok mereka hidup luar biasa kok. Iya. Gitu kan. Jadi bisa sekali ke depan akan ya saya sih bermimpi Destiny Institute nanti akan ada di 12 provinsi, 12 kota ya. Sampai level college ya. Wow. College bahkan uni nanti. Kita udah ada hubungan sih dengan luar. Saya masih terus berdoa dan cari network kampus di luar mana yang mau buka di Indonesia mungkin bisa berkolaborasi dengan kita Destiny sehingga kuliah akan jadi murah ke depan. Betul. Jadi murah. Kalau mungkin keluar mahal biaya hidup dan seterusnya. Ya kita datangkan aja kampus luar, datang ke Salatiga nanti atau ke Kopeng, kita bikin Gitu ya? Kopeng University Mantap. gitu. Amin, Mimpi lah doa. boleh. Harus punya mimpi. Jadi ini tadi terkait dengan pertanyaan saya sebenarnya itu apa mimpi yang ingin Kosam kejar? Nah, ini ya. Kosam terima kasih waktunya ini kita sudah hampir mendekati ending dari perbincangan kita. Tapi mungkin Kosam punya nilai-nilai hidup yang dijalani dan dihidupi sampai sekarang mungkin apa ini yang bisa dibagikan juga? Nilai-nilai apa yang Kosam hidupi sampai hari ini? Baik dalam kehidupan, keluarga, pelayanan sehingga bisa menjadi seorang Samuel Saputra yang seperti saat ini. Iya. Kalau moto kehidupan saya adalah selalu jangan batasi Tuhan dan Jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan, biarkan Tuhan jadi Tuhan dalam kehidupan kita ya. Wah ini menarik Pak Mersa. Gitu. Biarkan Tuhan jadi Tuhan dalam jangan uang jadi Tuhan, jangan istri jadi Tuhan, jangan kerjaan jadi Tuhan, pelayanan jadi Tuhan, biar Yesus jadi Tuhan. Kalau dia jadi Tuhan, hidup akan lebih enak. Jadikan dia kurios. Betul. Kalau kita jadi Tuhan, kita akan stres ngatur kehidupan. Tapi kalau dia jadi Tuhan, dia tahu yang terbaik gimana ngurus hidup ini ya. Meskipun di tengah badai kapal yang terombang-ambing tetap bisa tidur nyenyak karena dia Tuhan. Betul. Saya belajar dari kemarin tadi Kohar lihat mobilnya saya kan. Tadi itu simple aja gitu hal pengalaman seperti itu. Wow, gitu. Lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, tahu-tahu dahan pohon jatuh dari atas sementara setir mobil dan seperti tombak langsung tuh kalau nggak ada kaca velgnya udah tembus itu udah retak semuanya itu dan semua dalam kendalinya dia, perlindungan penyertaannya. Ya, gitu. Nah, banyak orang mungkin akan stres lihat itu kan, itu keadaan seperti itu gitu. Tapi saya tetap bisa bersyukur karena dia Tuhan. Amin. Dia Tuhan dalam kondisi apapun dia berdaulat, dia kontrol, dia kendalikan. Saya bisa bayangkan kalau saya lari sedikit aja berapa detik lebih cepat mobil itu kemarin. Itu dahan pohon akan menghantam pengendara motor di belakang saya dan akan bisa ada nyawa melayang karena itu lagi ramai jalan dan turunan juga gitu. Jadi atau saya lambat sedikit gitu lebih lambat ya kalau saya parkir katakan gitu mungkin saya nggak celaka mobil saya nggak kena tapi kan ada orang lain yang kena di depan karena itu dahan akan tetap jatuh kan gitu. Jadi saya melihat perspektif lebih santai seperti itu ya. Karena biarkan dia tetap jadi Tuhan. Betul. Sahabat Bahana ini Kosam cerita kemarin dalam perjalanan ke Jogja ini. Jadi hari kemarin ya, ini hari Kamis Rebo. Kosam dari Salatiga ke Jogja lewat Magelang. Nah, disitulah terjadi sedikit musibah. Di tengah jalan ada dahan pohon yang tiba-tiba jatuh dan itu mengenai kaca mobil bagian kanan. Kanan setir. Cukup mengakibatkan kaca depannya pecah. Tapi Kosam tetap bersyukur karena di situ ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dan tidak mencelakai pengendara yang ada di depan ataupun di belakangnya. Andai kata Kosam lebih cepat ataupun mungkin berhenti, ini luar biasa sebuah perspektif baru. Perspektif betul. Kalau kita punya perspektif Tuhan seperti itu akan lebih easy hidup ini. Lebih mudah, lebih nyantai, let go dan hati yang rela dan bisa lebih bersyukur dan pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nanti teman-teman sahabat bareng bisa lihat di Facebook atau di YouTube saya tentang itu. Nah, Kosam ini the last question ya, tapi tidak berarti yang last question kurang penting. Di balik ini seorang pria atau suami yang sukses yang hebat itu pasti ada seorang wanita atau istri yang tidak kalah hebatnya dalam hal ini mungkin si Ina bagi istri Kosam. Nah, sampai saat ini bagaimana peran si Ina dalam mendukung Kosam dalam pelayanan secara penuh? Wow, penting gitu.
Saya nggak bisa bayangkan Oke. saya bisa ada di titik ini tanpa istri saya. Ya tanpa Tuhan jelas, tapi tanpa istri saya itu tidak mungkin. Karena kesuksesan saya adalah kesuksesan kita berdua. Tentunya. Karena kita dua yang telah menjadi satu. Jelas istri saya melengkapi dan protek, lindungi saya dari banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Ya, saya orang yang kadang kurang cermat, belas kasihan tinggi, jadi dibohongi, ditipu orang sering banget. Sering ya. Gitu ya. Karena gembala yang baik kan Dan harus murah hati. gembala yang baik kan kita nggak boleh marah, nggak boleh nuntut, nggak boleh tegas gitu. Kadang-kadang diartikan begitu kan gembala ya, hamba Tuhan kan harus legowo, rela gitu ya. Jadi harus baik sama semua orang. Nah, ini termasuk baik sama penipu yang menipu kita ya biarin aja gitu. Dan istri Kosem dia kan orang cermat luar biasa dan dia banyak protek dari sisi itu dan melengkapi Kosem dari sisi organisasi, administrasi, manajemen karena dia doktornya juga di manajemen pendidikan. Ya khususnya kalau bicara tentang akademik, sekolah Destiny nggak mungkin bisa berdiri tanpa Cina, nggak mungkin. Karena Kosem tamat SD, what do you expect Kosem untuk bisa bikin sekolah? Ya walaupun mimpi dan visi filosofi Kosem bisa itu, tapi secara akademik jelas Cina dan anak-anak luar biasa bang peran. Jadi tanpa Cina tidak mungkin bisa menjadi Kosem seperti sekarang ini ya. Enggak selalu ingat itu. Bagaimana peran istri. Tidak ada orang yang sukses sendirian. Betul. Sukses kita adalah kontribusi, kolaborasi, impartasi, inspirasi, motivasi dari begitu banyak orang yang kita ketemu, kita dengar, kita lihat setiap hari. Itu sebabnya nggak baik manusia seorang diri. Nggak baik. Ya ini mungkin ini sebagai pesan Kosem untuk pemirsa ya. Yang belum kawin ya. Yang masih single. Ini sebagai catatan terakhir dari Kosem untuk pemirsa. Ya, tidak baik manusia seorang diri. Pendeta juga nggak baik sendirian. Gembala. Anyway Kosem, ya ada pesan khusus yang Kosem sampaikan kepada sahabat Bahana, pemirsa di mana saja. Ya yang pasti adalah ini, kita sekarang sedang ada pada sebuah era post religious, saya kira itu yang saya selalu tekankan era post religious. Kita harus sudah keluar dari berpikir kotak agama ini. Udah jangan ya, karena Yesus sekali lagi datang tidak mendirikan agama, dan teruslah misi harus tetap jalan. Injil kerajaan harus tetap diberitakan dalam situasi yang bahkan ini momentum yang luar biasa. Yaitu pesan saya hari Minggu kemarin, saya bahas tentang Third Day Church, gereja hari ketiga. Ya di Paskah kemarin, ya gereja hari ketiga, hari Jumat Paskahnya saya bicara tentang who killed Jesus, siapa yang membunuh Yesus, dan saya bahas yang membunuh Yesus adalah pemimpin agama Yahudi, ada Pilatus, ada Yudas. Saya bicara tentang politik dari politikus, cinta uang, ini yang bisa membunuh kehidupan Yesus, bahkan kehidupan gereja hari ini. Tapi Minggu saya bahas tentang the Third Day Church, gereja hari ketiga. Gereja hari ketiga adalah gereja yang mengalami revival, kebangkitan rohani, tuayan besar, encounter dengan Tuhan. Dan minggu depan saya akan sambung tentang the Third Day Church. Ini pesan saya terus bergerak. Bergeraklah dalam bergerak. Rencana realnya Tuhan di tengah masa yang sulit sekalipun. Betul. Ya, nah ini kok sahabat Bahana, demikian pesan profetik Kosem untuk kita semua. Ya, teruslah bergerak dalam realnya Tuhan dan agendanya Tuhan, bukan agenda pribadi masing-masing. Percayalah, di situ kita akan mengalami breakthrough, mengalami terobosan, mengalami hal-hal yang di luar yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita bayangkan. Karena itu yang disediakan Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah kita dengar telinga kita, yang belum pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan akan sediakan bagi kita semua yang mengasihi dan terpanggil sesuai rencananya. Demikian pemirsa perbincangan saya kali ini dengan Kosem. Saya percaya ini sangat menginspirasi, memberkati dan menguatkan. Tetap semangat, sehat selalu dalam pernyataan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.